Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bersekutu dalam ibadat Gereja Reformasi Mojosari melalui medsos yang kita nikmati bersama-sama. Shalom. Mari kita mulai ibadah kita. Kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Dan mari kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita berasal daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita anugerah Allah di tengah-tengah ibadah kita, karena kami rindu diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Waktu kita tidak ada dua Tuhan.
Pagi hari ini kami membuka hati selebar-lebarnya untuk kebenaran firman Tuhan. Melayani kami Tuhan, melayani kami semua, baik kami hamba maupun jemaat-jemaat yang ada di rumah. Tuhan sendiri yang dapat menuliskan hati dan kehidupan mereka. Tanpa Tuhan dalam hidup kami tidak akan mampu. Tanpa Tuhan berjalan di depan kami tidak akan sanggup
Selamat pagi jemaat Tuhan di Mojosari. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di tengah-tengah kondisi dan situasi saat ini yang tidak memungkinkan. Namun pemeliharaan Tuhan, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu senantiasa dinyatakan atas hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja, berkarya dalam hidup kami, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan boleh kami dikuatkan, diteguhkan, bahkan diyakinkan akan pengharapan dan iman kami kepada Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan di Mojosari, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-29, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan pada tahun pertama pemerintahannya. Dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus, sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari Hizkia, anak dari Raja Ahaz. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat Raja Ahaz adalah seorang raja yang perbuatannya jahat di mata Tuhan, memalukan dan menjijikkan. Akan tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, anaknya yaitu Hizkia tidak mewarisi kelakuan ayahnya. Sebaliknya ia adalah seorang raja yang percaya dan berpaut kepada Allah. Sungguh indah. Sangat bertolak belakang dengan bagaimana apa yang dilakukan Raja Ahaz dengan apa yang dilakukan oleh Hizkia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat tentang dia berkenan dengan hidupnya. Bahkan di antara raja-raja Yehuda, baik sebelum sesudah dia, tidak ada yang sama seperti Hizkia. Kalau kita melihat hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-5.
Seorang yang menafsir Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bahwa Hizkia dididik oleh ibunya yaitu Abia yang juga hidup takut akan Allah. Jadi Hizkia dididik, digembleng ada seorang ibu yaitu ibunya yaitu Abia yang hidup takut kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Tawarik pasal 29 ayat 1b, saudara. Hal itu bisa kita lihat. Hizkia bukan hanya takut akan Allah, tetapi ia juga melakukan perubahan, bahkan reformasi bangsanya untuk kembali kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak hanya Hizkia di tengah-tengah kondisi yang tidak baik itu. Tidak hanya Hizkia senantiasa dia yang takut kepada Allah, tetapi justru lewat Hizkia mengadakan satu reformasi di tengah-tengah bangsanya, di tengah-tengah umat Allah yang telah jauh dari Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang dirindukan, bahkan kita rindukan semua, bukan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, bukan? Atau dengan kata lain itu sebenarnya like father, like son. Apa artinya itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Yaitu sebenarnya anaknya itu tidak ubahnya atau tidak jauh bedanya dengan anaknya. Tetapi teori ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian tidak bisa dinyatakan atau bisa hal ini disamakan di dalam kehidupan Hizkia. Karena walaupun bapaknya adalah raja yang jahat, yang jauh dari Tuhan, tetapi justru sebaliknya, saudara. Hizkia adalah seorang pribadi yang mengasihi dan mencintai Tuhan, bahkan mengadakan satu reformasi perubahan di tengah-tengah bangsa yang besar yang telah jauh dari Tuhan, yaitu bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun pepatah tadi sering kadang-kadang diterapkan hal itu, saudara, tetapi hal ini, konsep ini diruntuhkan, konsep yang demikian diruntuhkan, dan itulah yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kalau kita melihat Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, Nuh juga hidup takut akan Tuhan. Walaupun ia tinggal di tengah-tengah zaman yang begitu bobrok moralnya, yang begitu rusak moralnya. Namun Nuh tidak dipengaruhi dengan keadaan itu. Hatinya selalu berpaut kepada Allah. Di tengah-tengah kebimbangan, di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan sekalipun, Nuh tetap selalu mengarahkan iman dan pengharapannya kepada Allah. Namun di sisi yang lain, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada juga satu tokoh yang sangat terkenal, yang juga dicatat di dalam Alkitab kita, yaitu seorang Yudas yang tidak juga menjadi baik walaupun hidup bersama-sama dengan Yesus, menyaksikan bagaimana dalam perjalanan mereka bersama-sama dengan Yesus. Tetapi Alkitab memberitahukan juga bahwa Yudas mengkhianati sang guru yang agung itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang dapat kita renungkan melalui pembacaan renungan firman Tuhan melalui 2 Tawarik pasal 29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 ini? Apa yang bisa kita pelajari melalui kehidupan Hizkia ini? Hal yang pertama, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasanya anugerah Allah itu tidak dibatasi oleh keturunan secara biologis. Ini penting.
Anugerah Allah itu tidak dibatasi oleh keturunan secara biologis. Anugerah Allah terjadi di dalam pribadi lepas pribadi yang hidupnya takut akan Allah. Anugerah Allah itu dicurahkan, diberikan kepada orang-orang yang datang kepada Dia, yang penuh dengan penyesalan, sekaligus saudara bertobat dan menyerahkan totalitasnya kepada Allah. Maka anugerah itu diberikan kepada mereka. Belas kasihan Tuhan itu jatuh atas mereka. Ini yang boleh kita dapatkan dulu, hal yang pertama yang boleh kita dapatkan dari Hizkia. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Hizkia membawa bangsanya melihat sejarah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama yang terjadi dalam sejarah bangsanya. Artinya apa, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Melalui peristiwa masa lalu di mana nenek moyang mereka jauh dari Tuhan, maka Hizkia belajar untuk tidak jatuh di dalam lubang yang sama, untuk tidak melakukan hal yang sama. Di dalam ayatnya yang ke-6, nenek moyang mereka telah berubah setia, mereka meninggalkan dan membelakangi Tuhan. Kegagalan masa lalu menstimulasi kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kegagalan masa lalu membuat kita untuk belajar untuk kita tidak mengulangi kembali tentang kesalahan itu. Jadi saudara, ini boleh kita pelajari melalui kehidupan Hizkia. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Hizkia memperlihatkan fakta tentang apa, saudara? Kengerian dosa dan akibat itu sangat fatal, sehingga mengajak rakyatnya untuk apa? Menghargai anugerah Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 8 dan ayat 9 hal ini saudara bisa kita melihat hal itu. Bahwasanya Hizkia melihat tentang kengerian itu akibat dari pelanggaran dan tindakan mereka yang mereka lakukan. Itu sebabnya di sisi yang lain ketika mereka melihat hal itu, maka dia mengajak umatnya, mengajak umat Tuhan untuk apa? Menghargai anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa menghargai anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, perubahan itu diawali atau dimulai dari kehidupan Hizkia sendiri dan bukan dari orang lain. Jadi dari Hizkia sendiri diawali, lalu melalui siapa? Para pemimpin-pemimpin atau imam-imam yang menjadi pusat teladan bangsa Israel waktu itu. Kesadaran bahwa pemimpin adalah panutan, dengan demikian rakyat bisa melihat model atau figur kepemimpinan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apalagi di saat-saat sekarang ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasanya saat ini harusnya kita pergunakan momen penting ini, COVID-19 atau virus corona ini, saudara. Para pemimpin gereja, orang-orang Kristen menggunakan momentum ini untuk menyatakan tentang iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena memang lewat kehidupan kekristenan orang lain melihat tentang bagaimana iman dan pengharapan kita. Di tengah-tengah ketakutan dunia ini, justru kita meyakinkan mereka bahwa iman dan pengharapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya saudara yang kita pelajari saudara dari Hizkia. Hizkia mengingatkan kita kembali, mengingatkan kembali bangsanya dan membawa mereka untuk melihat bahwa mereka adalah umat yang sudah ditebus oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-11. Jadi Hizkia mengingatkan mereka tentang bahwa mereka sudah dipilih dan ditebus oleh Tuhan. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang indah ketika kita menyadari bahwa Allah telah menebus kita.
telah memilih dan memanggil kita menjadi anak-anaknya. Sehingga di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun seharusnya Bapak, bagaimana? Kita senantiasa bersandar sepenuhnya kepada pertolongan dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya ketika mereka mengingatkan hal itu, mereka sadar akan hal itu, sadar Hizkia hal itu. Maka Hizkia mengajak bangsanya untuk bertindak dan berlaku sesuai dengan status mereka, di mana mereka dipanggil untuk memberikan teladan dan menyembah kepada Allah. Yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Hizkia menempatkan Allah pada posisinya. Artinya apa saudara? Menjadikan Tuhan itu Allah di dalam hidupnya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, ketika dia mendengar Raja Asyur akan menyerang Yehuda, Hizkia mengoyakkan pakaiannya lalu masuk ke rumah Tuhan untuk berdoa. Ia membawa pergumulannya di hadapan Tuhan. Ia juga meminta nasihat pada Nabi Yesaya. Dan itu kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dan juga di dalam ayatnya yang ke-19 Bapak Ibu. Dalam hal ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Hizkia menempatkan hamba Allah atau menempatkan Tuhan pada posisinya. Ini begitu penting dalam hidupnya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita memposisikan Allah di posisi yang mana? Di tengah-tengah kekalutan kita, di tengah-tengah kekhawatiran dan kebimbangan kita, kita posisikan Allah di mana? Lalu kita datang kepada siapa? Apakah kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri? Hizkia tidak demikian. Tetapi justru dia membawa pergumulannya di hadapan Tuhan dan juga meminta nasihat dari Nabi Yesaya. Terakhir saudara, Hizkia mengajak rakyatnya kembali merayakan Paskah yang selama ini sudah mereka tinggalkan. Apa artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Bagi orang Israel, Paskah adalah momen dilepaskan dari perbudakan Mesir dan kematian anak sulung kalau kita melihat hal itu. Dengan ajakan merayakan Paskah bersama berarti apa saudara? Menyatukan Israel yang sudah terpecah. Saudara, tentunya bagi kita tentang Paskah yang sebentar lagi kita akan memperingatinya saudara. 1 minggu ke depan, sebentar lagi kita akan memperingati tentang Paskah. Walaupun kita memperingati di tengah-tengah mungkin situasi yang tidak memungkinkan saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita Paskah adalah dilepaskan dari kuasa dosa dan maut. Darah Yesus Kristus yang sudah dicurahkan menyatukan kita semua untuk hidup dalam kebersamaan. Darah Yesus Kristus yang membebaskan kita dari belenggu maut itu dan dipersatukan dan diikat di dalam ikatan kasih dan persekutuan yang kekal, yang abadi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu Paskah bagi kita. Perayaan Paskah yaitu kebebasan kita dari belenggu dosa yang menuju kepada kebinasaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu saudara, perayaan tersebut Hizkia dan pemimpinnya membawa, bahkan memberikan persepuluhan mereka, persembahan mereka dari milik mereka. Sebagai apa? Sebagai respon atas kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Demikian juga halnya dengan kita sebenarnya. Persembahan kita juga kita memberikan kepada Tuhan sebagai respon kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah yang sebentar lagi kita akan memperingati kematian dan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, yang dimana kita seharusnya kita menanggung hukuman itu, tetapi Dia telah menggantikan kita. Bahkan Dia mati di atas Kalvari. Sehingga boleh kita yang seharusnya kita mati, tetapi kita hidup. Diberikan hidup itu oleh Tuhan kita, Yesus Kristus.
Oleh karena itu, mari kita renungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Supaya yang sebentar lagi kita akan menikmati roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang terpecah-pecahkan bagi kita, dan cawan air anggur yang melambangkan darah Tuhan yang tercurah bagi keampunan dosa-dosa kita, boleh kita hayati dan boleh kita maknai dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala firman-Mu pada pagi hari ini, dan berkati seluruh jemaat-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami juga duduk semeja dengan Engkau, dan kiranya Tuhan sendiri akan menolong setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita akan menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan sebelumnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sidang jemaat Tuhan lebih dahulu kita akan memahami arti perjamuan kudus itu supaya boleh menjadi berkat bagi kita. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20, yaitu agar kita memperingati sengsara Tuhan Yesus Kristus hingga Ia datang kembali. Dan yang kedua, perjamuan suci adalah sebagai tanda perjanjian baru dari kasih Allah demi Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita orang berdosa. Sehingga pada waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkan, yang membayangkan kehancuran tubuh Kristus, dan cawan air anggur yang membayangkan tercurahnya darah Tuhan kita Yesus Kristus bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan demi korban sengsaranya Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita manusia berdosa yang menjadi seteru Allah, kini telah diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama kita, sehingga Yesus dalam kita dan kita di dalam Yesus akan menjadi kenyataan dalam hidup kita hari kesehari. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita berdoa, baiklah kita akan memeriksa diri kita masing-masing sambil merenungkan supaya perjamuan kudus ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi kita masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kami mengundang jemaat Tuhan untuk meletakkan roti di tangan kanannya, dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita akan menikmati roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang terpecah-pecahkan bagi keampunan dosa kita dengan ucapan syukur dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita meletakkan juga cawan air anggur di tangan kanan kita
dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan yang berkata demikian. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari jemaat Tuhan yang kekasih, sambil kita merenungkan bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup kita, mari kita akan menikmati cawan air anggur ini yang melambangkan darah Tuhan yang tercurah bagi keampunan dosa-dosa kita. Mari kita akan meminumnya dengan ucapan syukur dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah memberkati jemaat-Mu. Engkau telah mengingatkan kami. Engkau telah meyakinkan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahwasanya Engkau telah memberikan kelepasan bagi kami. Engkau adalah Allah satu-satunya penolong bagi setiap kami. Bahkan pelindung, bahkan yang memelihara setiap hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami menikmati sukacita dari Tuhan. Pengharapan kami, biarlah kami terus labuhkan di dalam Engkau ya Tuhan. Karena pengharapan kami kepada Engkau tidak akan pernah sia-sia. Tapi pengharapan kami, pengharapan yang pasti. Oleh karena Tuhanlah yang menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di Mojosari ini ya Tuhan. Di tengah-tengah keadaan situasi saat ini ya Tuhan, yaitu COVID-19 ini. Lindungi kami, sertai kami, bentengi kami ya Tuhan. Bahkan jauhkan kami, bahkan luputkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Supaya boleh kami menikmati, merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna ini. Dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, yaitu gereja Mojosari. Supaya Tuhan tambah-tambahkan jiwa yang baru. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami percaya satu demi satu jemaat-Mu ya Tuhan akan diberkati senantiasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di gereja Kiai Mojosari ini. Untuk itu, masukkan uang persembahan Anda masing-masing ke dalam amplop yang tersendiri, kemudian disimpan dengan baik-baik. Dalam kesempatan yang lain, kita akan bisa kumpulkan bersama-sama di gereja kita, dan kita bisa pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jangan lupa juga untuk menyisihkan persepuluhan kita, karena saat ini adalah minggu yang pertama. Mari kita serahkan persembahan kita yang ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada-Mu karena kasih, kesetiaan, dan kebaikan-kebaikan Tuhan sudah berikan bagi kami, dan kami sangat merasakan kebaikan Tuhan itu dalam hidup ini. Dan dalam kesempatan ini kami diberikan izin untuk mempersembahkan bagian daripada harta kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba mohon supaya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami persembahkan dengan kerelaan hati kami masing-masing ini. Tuhan memberkati persembahan kami ini. Tuhan memberkati tangan-tangan orang yang memberikan persembahan ini dengan berlipat kali ganda. Dan kiranya Tuhan menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah, dan persembahan ini berguna untuk pekerjaan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengumuman yang perlu kita pahami untuk minggu berikutnya di sini,
ibadah lewat HP-nya masing-masing sesuai dengan jam yang sudah ditentukan, yaitu jam 7.30. Ikuti melalui HP Anda masing-masing ibadah yang diselenggarakan bersama-sama ini. Ibadah-ibadah yang lain seperti KPK, PRBK, sekolah minggu, doa puasa, sementara waktu diistirahatkan terlebih dahulu. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menyatukan hati kita untuk berdoa syafaat bersama-sama. Bapa di surga, kami bersama-sama merendahkan hati kami masing-masing. Kami mengakui segala dosa dan kelemahan kami, supaya kami layak untuk menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat indah kami diizinkan untuk memohon kepada-Mu, mendoakan orang lain, mendoakan bangsa kami, dan menyerahkan semuanya masalah ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memanggil mereka semua untuk menjadi anak-anak Tuhan, kiranya ada satu pemeliharaan yang tersendiri yang sangat khusus daripada Tuhan bagi anggota jemaat gereja Kia Mojosari di sini. Mereka secara rohani kiranya Tuhan memberkati sehingga makin hari kehidupan rohaninya makin bertambah menjadi kasihnya bertumbuh untuk mengasihi Tuhan. Kehidupan rohaninya menjadi bertumbuh untuk lebih setia kepada Tuhan. Kami berdoa juga supaya Tuhan memberikan pemeliharaan mereka secara jasmani, kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Mereka yang sakit dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami rindu pemeliharaan Tuhan terasa di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami betul-betul melihat kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Situasi sekarang yang terjadi, masalah wabah penyakit yang sungguh-sungguh menghantui dan bahkan membuat kami menjadi ketakutan, menjadi panik. Tetapi kami ingin memohon kepada-Mu ya Tuhan, pada saat kami menghadapi wabah penyakit yang seperti ini, kiranya kepercayaan kami kepada Tuhan, iman kami justru makin bertumbuh. Kami makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada masa-masa yang sangat sulit, ada situasi lockdown secara wilayah, kiranya Tuhan tetap memelihara jemaat-Mu. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Walaupun situasi yang sulit, mereka masih tetap tenang. Kami rindu Tuhan, bangsa dan negara kami dilawan oleh Tuhan. Walaupun muncul musibah, tetapi kuasa Tuhan bekerja dan membuat banyak orang menyadari dan kembali untuk datang kepada Tuhan. Kami yakin bahwa ada rencana Tuhan yang khusus melalui wabah penyakit yang terjadi ini. Kami tidak ingin situasi ini justru memperparah situasi ekonomi dan politik di negeri kami. Tetapi jagalah